warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan Allah, kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita berharap hadirnya di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 132. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassabiha Ibrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan bagi Yaqub kepada anak-anaknya, dan juga hal yang sama dilakukan oleh Yaqub. Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakum. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu berada dalam keadaan muslim. Ini Al-Baqarah ayat 132. Di ayat sebelumnya sudah kita sampaikan, di ayat 131 menegaskan sikap Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkannya aslim. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk aslim, berserah dirilah. Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Ini di ayat 132 yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Maka ayat 131, maka ayat 132 adalah kelanjutan logisnya. Ketentukan Ibrahim bukan hanya untuk dirinya, tapi diwariskan sebagai wasiat iman kepada anak cucu. Artinya Bapak Ibu, iman itu bukan sekedar keyakinan pribadi, tetapi amanah keluarga yang harus dijaga lintas generasi. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah inti kajian kita. Setiap Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan. Yang pertama, iman itu diwariskan dengan wasiat, bukan dengan asumsi. Karena Allah jelas-jelas mengatakan bahwa suriha Ibrahim, dan ia mewasiatkan kepada Ibrahim. Maka Bapak Ibu, bagi kita di kehidupan keseharian kita, di keluarga kita, ayah ibu tidak cukup, anak pasti ikut. Tidak bisa katakan seperti ini, tetapi rutin menanamkan ibadah kepada anak kita, menanamkan sholat, adab, akhlak, dan tauhid kepada anak-anak kita. Tidak boleh berprasangka baik anak kita akan mengikuti Bapak Ibu, tapi kita wasiatkan
benar-benar mengikuti. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita berprasangka baik, anakmu pasti salah. Ketika kita sholat di sini Bapak Ibu, kita pastikan anak kita pun melakukan hal yang sama walaupun di tempat yang berbeda. Pastikan anak kita juga melakukan hal yang sama dengan kita. Pastikan anak kita juga menanti hukuman dan kayaknya ikhwan itu ya. Dan ini harus menjadi catatan penting bagi kita setiap hari yang kita lakukan. Ketika kita melakukan ibadah, kita pastikan anak keturunan kita melakukan hal yang sama. Karena itu yang jelas-jelas Allah mengatakan Rasulullah Ibrahim. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, pendidikan iman dimulai dari rumah. Karena jelas lafaz ya bunaya, anak-anakku, jelas di sini Ibrahim melafazkan hai anak-anakku. Begitu juga kita juga harus melafazkan hal yang sama kepada anak-anak kita. Ketika panggilan hayya sholat hayya falah, kita tersentak, kita tergerak untuk menyambut panggilan itu. Kita ajak anak kita, wahai anak-anakku, mari kita sholat, mari kita ada kebenaran. Harus itu kita lakukan Bapak Ibu. Karena Quran itu satu wahidun itu satu paket. Pastikan diri kita, tidak hanya diri kita wajib memastikan anak keturunan kita juga selamat dari api neraka. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, agama adalah pilihan Allah, bukan tren dan bukan ikut-ikutan. Karena lafaz ayat yang jelas Allah menyatakan Innallaha istafa lakumud din. Agama adalah pilihan Allah. Maka Bapak Ibu bisa kita lihat misalnya contoh sederhana di sekolah remaja tidak malu menjadi taat walaupun dianggap kuno. Kita katakan sama anak-anak kita berdunia sebentar, kita tidak minta untuk dijadikan oleh Allah. Allah menjadikan kita tanpa permintaan kita. Maka kita katakan sama anak kita tanya kepada Allah, untuk apa Allah jadikan kita? Bagaimana kita menanyakan Allah? Ya, kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu semua pertanyaan tentang agama ini ada. Ternyata Allah mengatakan Allah jadikan kita untuk mengabdi kepada-Nya. Maka yakinkan anak kita seperti itu. Walaupun lingkungannya, kawannya sepertinya berbeda dengan dia bisa tetap istiqomah karena kita sudah lepaskan ketika kecil, sudah kita kenalkan Tuhannya kepada anak-anak kita. Maka penting meletakkan kita agama adalah pilihan Allah, bukan tren atau ikut-ikutan. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, target hidup bukan sekedar sukses dunia, tapi tutup usia yang benar. Karena Allah mengatakan di sini, "Fala tamutunna," maka jangan kalian mati. Allah melarang kita untuk mati sebelum kita pastikan kita benar-benar berislam. Sebelum kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Islam, kita tidak boleh mati. Sementara kematian kita Allah yang mengaturnya. Maka hikmah pesan yang bisa kita ambil, pastikan setiap detik yang kita lewati semuanya bernilai Islam. Karena kita diperintahkan masuk Islam itu sepenuhnya Islam yang kafah, bukan Islam yang setengah-setengah. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil dalam surah Al-Baqarah 132. Pesan ini yang bisa kita ambil, akhir hidup harus dalam Islam illa wa antum muslimun. Maka Bapak Ibu keluarga, biasakan taubat, zikir dan perbaiki hubungan. Ketika ada salah, saat itu minta maaf. Istri salah langsung minta maaf, suami salah langsung minta maaf, orang tua salah minta maaf, anak salah minta maaf. Karena kita sepakat satu keluarga ini utuh semuanya masuk ke dalam surga, dan orang yang saling memaafkan berhak untuk masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.